Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umar Zain dari bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengantar tropical medicine dan pengendalian penyakit infeksi. Yang dimaksud dengan infeksi tropis adalah suatu penyakit infeksi yang penyebarannya unik dan umumnya terdapat di daerah tropis dan subtropis, namun dapat menyebar ke daerah lain di seluruh dunia. Dan sering penyakit ini sulit ditangani, dicegah, ataupun dikontrol. Dan dapat menjadi endemi, epidemi, ataupun pandemi. Yang dimaksud dengan daerah tropis dan subtropis adalah daerah yang berada di antara 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Dalam penyakit tropis dan infeksi ini kita mengenal ada dua istilah, yaitu emerging infectious diseases dan re-emerging infectious disease, yaitu penyakit yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan juga penyakit yang sudah pernah muncul kemudian hilang dan muncul kembali. Yang dimaksud dengan beberapa contoh emerging infectious disease adalah AIDS, SARS, avian influenza, Ebola, MERS-CoV, Zika virus, dan yang saat ini sedang pandemi adalah COVID-19. Kemudian yang re-emerging infectious diseases misalnya marbuk, kolera, Rift Valley fever, typhoid, tuberculosis, leptospirosis, malaria, chikungunya, dengue, dan Japanese encephalitis. Pada gambar ini ada beberapa contoh penyakit emerging diseases yang pernah terjadi di dunia, seperti Nipah virus di Malaysia, Hendra virus di Australia, enterovirus juga pernah terjadi di Indonesia, SARS di Cina, kemudian antraks juga yang pernah terjadi di Eropa, dan saat ini tentunya COVID-19 yang sudah meluas di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2012 muncul suatu penyakit di daerah Timur Tengah yang dikenal dengan nama Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Ini merupakan virus corona yang baru, ya, yang sama dengan virus SARS pada tahun 2003, menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, dan kasus klaster pertama yaitu 2 kasus ditemukan di Amman, Yordania pada April 2012. Penyakit MERS-CoV ini menjadi pandemik pada waktu itu dan menyebar sampai ke Korea Selatan. Kemudian tahun 2014 terjadi lagi epidemi Ebola virus terjadi di Afrika di beberapa negara seperti Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Ebola ini disebabkan oleh virus Ebola yang sebenarnya pertama sekali ditemukan tahun 1976 di Sudan. Kemudian menyebar secara sporadis. Pada tahun 2002 diketahui bahwasanya virus Ebola ini ditemukan di hewan, yaitu sejenis kelelawar buah. Gambaran klinis pasien Ebola ini adalah merupakan gambaran demam berdarah, yaitu demam disertai tanda-tanda perdarahan yang bisa menyerang kulit, selaput lendir, bahkan organ-organ dalam tubuh, seperti pada terlihat di gambar ini. Dapat juga timbul ruam berupa bula di daerah kulit dan daerah wajah, serta dapat menimbulkan kematian. Masih di negara-negara Afrika pernah terjadi epidemi Zika virus, yaitu sejenis virus yang tergolong dalam famili Flaviviridae
seperti virus demam berdarah dan juga ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Ada lagi kita kenal adalah neglected tropical diseases atau penyakit tropis yang terabaikan, mungkin juga diabaikan. Umumnya terdapat pada masyarakat miskin di pedesaan, di daerah-daerah kumuh maupun daerah-daerah konflik. Dan di negara-negara berkembang, penyakit ini masih banyak ditemukan seperti Indonesia. Secara umum, timbulnya penyakit pada manusia itu dipengaruhi oleh faktor manusianya sendiri, ya, antara lain daya tahan tubuh, kemudian asupan makanan, genetik, juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan biologi. Kemudian dipengaruhi oleh hewan, baik itu hewan piaraan maupun hewan liar, serta vektor. Vektor ini adalah penular penyakit yang bisa merupakan makhluk hidup ataupun benda-benda mati. Dan juga pengaruh antibiotik. Neglected tropical diseases ini banyak mempengaruhi penduduk-penduduk miskin di seluruh dunia. Ya, seperti di Kenya, Afrika, di India, ya. Dan dikatakan Jepang adalah salah satu negara yang berhasil menanggulangi atau mengontrol neglected tropical disease ini seperti pada kasus-kasus kecacingan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan menetapkan ada beberapa penyakit yang tergolong neglected tropical diseases, yaitu soil transmitted helminths dan schistosomiasis, yaitu sejenis cacing. Kemudian lymphatic filariasis, ini juga cacing jaringan, dan leprosi atau kusta. Lymphatic filariasis ini ditemukan di Indonesia dan gambaran klinisnya yang khas adalah yang disebut dengan elephantiasis atau kaki gajah seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian schistosomiasis ini merupakan endemik di Indonesia, yaitu di daerah seputar Danau Lindu, ya, di Sulawesi. Schistosomiasis ini adalah suatu penyakit kronis yang disebabkan oleh parasit cacing, dan diestimasi ada 700 juta penduduk dunia yang berisiko untuk terinfeksi penyakit ini, dan lebih dari 207 juta penduduk telah terinfeksi di seluruh dunia. Ada 5 spesies daripada Schistosoma ini. Yang menyerang intestinal adalah Schistosoma mansoni, Japonicum, Mekongii, intercalatum, dan yang menyerang struktur urinary adalah Schistosoma hematobium. Gambar ini menunjukkan adalah telur daripada beberapa spesies yang dapat dibedakan dengan pemeriksaan mikroskopik. Penularan schistosomiasis itu melalui larvanya yang disebut dengan Cercaria, yang terdapat di dalam air danau ataupun air sungai. Bentuk cacing dewasanya adalah seperti gambar ini. Cacing dewasa itu terdiri dari yang jantan dan yang betina, dan biasanya cacingnya berpasangan. Yang betina lebih besar, di mana pada bagian tubuhnya ada lekukan, dan di situ terdapat cacing jantan yang ukurannya lebih kecil. Dan pasangan cacing ini dapat hidup lebih dari 30 tahun di dalam tubuh. Gambaran klinis daripada schistosomiasis ini disebut dengan hepatosplenic schistosomiasis, yaitu melibatkan organ hati, spleen, dan juga organ-organ empedu. Jadi bisa dalam penampilannya bisa terjadi preportal fibrosis, hipertensi portal, hepatomegali, splenomegali, kemudian kerusakan hati yang progresif, adanya vena kolateral sehingga bisa juga terjadi pendarahan osefagus akibat pecahnya varises osefagus, dan juga apabila terdapat telur di paru bisa menyebabkan pulmonary hypertension dan cor pulmonal. Berikutnya adalah soil transmitted helminth yang tersebar di Indonesia. Pada peta ini terlihat penyebarannya di seluruh Indonesia.
Yang warna merah itu menunjukkan prevalensi 20-50%. Contohnya adalah Ascaris. Nama penyakitnya Ascariasis, penyebabnya Ascaris lumbricoides. Ini gambar cacing Ascaris. Secara geografis, prevalensinya sangat tinggi pada daerah-daerah yang panas dengan iklim yang basah atau pada daerah-daerah dengan adanya musim hujan. Pada satu ekor cacing dewasa betina bisa menghasilkan 200.000 telur per hari. Berikutnya adalah Trichuris trichura. Ini adalah cacing cambuk di mana habitatnya terdapat pada sekum atau kolorektum, tidak memiliki fase ekstraintestinal dan lifespan-nya 1-3 tahun. 90% infeksinya adalah tanpa gejala. Gejala timbul pada infeksi yang sangat berat. Puncak infeksinya pada usia 10 tahun. Ini adalah gambar dari Trichuris trichura yang memiliki tubuh seperti cambuk di ujungnya. Dan apabila pada pasien trichuriasis terjadi infeksi berat, dapat terjadi prolaps daripada rektum seperti pada gambar ini. Gambaran klinis ya umumnya asimptomatik, tapi bisa terjadi kelemahan fisik, anemia, kemudian gangguan pertumbuhan pada anak, kemudian gangguan proses belajar, dan bisa terjadi Trichuris dysentery syndrome seperti penyakit disentri dengan buang air besar, lendir dan darah, Trichuris colitis, dan rektal prolaps. Pengobatannya dengan albendazole selama 3 hari. Berikutnya adalah infeksi cacing tambang atau hook worm. Ada 2 jenis, yaitu Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Kedua jenis ini tidak dapat dibedakan dengan pemeriksaan telur, hanya dapat dibedakan dengan memeriksa jenis cacing dewasa. Akibat dari infeksi cacing tambang ini bisa menyebabkan terjadinya anemia karena terjadinya perdarahan secara kronik. Aneminya itu adalah dalam bentuk anemi defisiensi besi. Dikatakan jenis Necator americanus yang paling banyak menyebabkan infeksi dari cacing tambang ini. Ini adalah gambar cacing tambang dewasa di dinding usus. Ya, ukurannya kecil, hanya setengah sampai 1 cm dan bisa menghasilkan telur 5-20.000 per hari. Gambar klinis dari infeksi cacing tambang adalah gatal-gatal pada tempat masuknya larva melalui kulit, kemudian gangguan pencernaan, terjadinya anemi defisiensi besi, kemudian pada anak-anak sering menyebabkan gangguan pertumbuhan, kelelahan, dan seringnya tidak masuk sekolah. Juga adalah gangguan pada kemampuan belajar dari anak. Sedangkan pengobatannya juga sederhana dengan albendazole single dose. Ada juga infeksi cacing pita atau teniasis. Di Indonesia terdapat di 3 provinsi. Yang pertama Provinsi Papua. Spesiesnya adalah Taenia dengan hostnya babi. Yang kedua Provinsi Bali, Taenia saginata dengan hostnya sapi dan Taenia. Dan yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Utara dengan spesies Taenia asiatica dengan hostnya adalah babi. Nah, ini adalah salah satu temuan dari tim penelitian Fakultas Kedokteran WISU yang menemukan cacing pita Taenia asiatica yang panjangnya 10,5 meter pada tahun 2000. Selanjutnya penyakit puru atau frambusia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum spesies, di mana ini merupakan penyakit kulit dengan lesi berbentuk papilomatos yang tidak nyeri dan berbentuk nodul yang bisa terdapat pada seluruh tubuh. Spesies lainnya adalah Treponema xarietum yang menyebabkan penyakit pinta. Penyakit ini terdapat di Meksiko dan Sentral Amerika serta Amerika Selatan.
Penyakit ini menyebabkan kelainan pada kulit berupa hipopigmentasi. Nah, yang terakhir adalah penyakit tropik yang baru di dunia, yaitu penyakit yang disebut dengan COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus tipe SARS coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada saluran napas dan juga dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ lain seperti otak, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Penyakit ini mulai pandemi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir Desember tahun 2019 dan kemudian sejak Januari menyebar ke beberapa negara di seluruh dunia dan sampai ke Indonesia pada bulan Februari 2020 dan hingga sekarang penularan penyakit ini di Indonesia masih belum terkendali. Angka infeksinya cukup tinggi, angka kematian juga cukup tinggi. Penularannya melalui droplet dan secara langsung atau tidak langsung melalui benda-benda yang dipegang oleh penderita yang jarinya terkontaminasi oleh virus. Kemudian orang yang sehat memegang benda yang telah dipegang oleh pasien, kemudian memegang hidung atau mulut, maka virusnya dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran napas. Untuk penyakit COVID-19 ini sampai saat ini perkembangan pengobatan maupun pencegahan dan penanganan lainnya masih terus berkembang. Dan yang paling terakhir adalah perkembangan vaksin untuk COVID-19 ini juga masih terus dalam penelitian, karena bila vaksinnya berhasil ditemukan dan mempunyai efektivitas yang baik, diharapkan vaksin ini akan bisa menekan tingkat penularan dan tidak tertutup kemungkinan bisa menghilangkan penyakit COVID-19 ini dari dunia. Demikian saja presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.